Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita masuk ke materi yang lain, yaitu membedakan paten dan paten sederhana. Pengertian dari paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Nah, ini kata kunci penting ya. Jadi paten itu bidangnya adalah teknologi, tapi bukan berarti dimonopoli oleh fakultas teknik, bukan. Ya, dari fakultas yang lain, dari prodi yang lain yang bukan keteknikan, asal invensinya di bidang teknologi itu dimungkinkan untuk diberi paten ya. Kemudian invensi itu apa? Nah, invensi adalah ide dari inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik. Nah, jadi idenya tadi itu tidak hanya sekedar ide, tetapi dituangkan ke dalam kegiatan pemecahan masalah yang spesifik, yang praktis misalnya. Ya, di bidang apa? Di bidang teknologi. Bentuk invensinya apa? Bentuk ide-idenya itu apa? Yaitu berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Sehingga dari sini kita jelas bahwa dalam mindset kita bicara mengenai invensi itu harus jelas apakah karya kita itu produk. Produk ini bisa alat, bisa produk, bisa komposisi, atau suatu proses. Proses itu bisa metode, bisa proses, jadi ada tahapan-tahapan proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Nah, jadi misalnya prosesnya ada 5 tahap, kemudian teman-teman mengembangkan proses yang lain ya, atau menambahkan tahapan proses dari 5 ditambahkan 1 tahapan sehingga dia bisa lebih baik misalnya secara fungsi. Nah, itu bisa menjadi invensi. Jadi intinya ya, invensi itu nanti bisa dibedakan apakah dia produk atau proses. Nanti harus jelas, jangan dicampur-campur ya. Kemudian dalam produk itu bisa alat atau mesin misalnya, atau komposisi. Kemudian dalam proses itu bisa metode, bisa proses. Nah, ini harus jelas. Kemudian invensi apa saja yang tidak dapat diberikan pelindungan paten. Jadi walaupun bagus, tapi kalau masuk kategori ini, maka invensi teman-teman tidak dapat diberi perlindungan paten. Yang pertama adalah proses atau produk yang pengumuman penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan agama, bertentangan dengan ketertiban umum, bertentangan dengan kesusilaan. Nah, itu tidak dapat diberi perlindungan paten oleh negara. Kemudian invensi berupa metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan itu juga tidak dapat dipatenkan. Kemudian teori atau metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematik ya. Jadi misalnya teori Newton atau perbaikan teori Newton atau metode Newton-Raphson misalnya dalam ilmu matematik. Itu karena teori ya, dan metodenya di bidang ilmu pengetahuan ya,
maka tidak diberikan paten, karena paten itu ranahnya adalah bidang teknologi, bukan ilmu pengetahuan. Kalau nanti ilmu pengetahuan berikutnya bisa ke hak cipta. Berikutnya adalah makhluk hidup kecuali jasad renik atau proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis. Oke. Kemudian kita masuk lebih detail lagi ya. Jadi kita ingin membedakan paten dan paten sederhana itu seperti apa. Menurut pasal 3 ya, Undang-Undang Paten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A diberikan untuk invensi. Nah, kata kuncinya kalau bicara paten itu ada 3 ya. Yang pertama dia harus baru. Baru itu artinya apa? Artinya invensi ini belum pernah dimintakan perlindungan, belum pernah diumumkan ya, yang serupa, yang sejenis ya, jadi baru. Kemudian mengandung langkah inventif ya, mengandung langkah inventif. Artinya apa? Tidak dapat ditebak oleh orang yang ahlinya. Ya, tidak dapat diduga oleh orang yang ahlinya. Kemudian dapat diterapkan di industri. Kemudian paten sederhana ya. Bagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf B, paten sederhana itu juga mempunyai 3 ciri dan nanti harus dibuktikan dalam deskripsi paten. Yang pertama adalah paten sederhana itu harus memenuhi unsur baru. 2. Pengembangan dari produk atau proses yang telah ada. Kemudian memiliki kegunaan praktis. Jadi dikembangkan dari baik produk atau prosesnya, tapi kalau nggak punya kegunaan praktis ya bukan paten sederhana. Serta yang ketiga dapat diterapkan dalam industri. Jadi kita bisa lihat sekarang beda antara paten dan paten sederhana itu terletak pada bahwa paten mengandung langkah inventif, tidak dapat diduga oleh orang yang ahlinya. Sedangkan paten sederhana itu tidak perlu kriteria mengandung langkah inventif. Paten sederhana bisa diberikan dari suatu invensi yang lama, kemudian dikembangkan. Nah, baik prosesnya ataupun produknya itu dikembangkan. Dan hasil pengembangan tadi itu punya kegunaan praktis ya, yang lebih baik fungsinya. Nah, itu beda antara paten dan paten sederhana. Oke. Jadi kalau kita lihat di tabel ya. Jadi paten itu harus memenuhi, paten dan paten sederhana dua-duanya harus punya unsur kebaruan. Di mana menunjukkan bahwa paten kita atau invensi kita itu baru, ya, teman-teman harus menuliskan telusur paten, perbandingan paten terdahulu, dan itu ditulis di latar belakang invensi ya, pada deskripsi penulisan paten. Kemudian kriteria kedua adalah langkah inventif itu harus ada pada paten, tapi tidak perlu ada dalam paten sederhana. Paten sederhana tidak perlu ada aspek langkah inventif, tetapi cukup pengembangan dari yang sudah ada, baik proses ataupun produknya. Kemudian kriteria yang ketiga dapat diterapkan di industri. Jadi baik paten maupun paten sederhana harus dapat diterapkan di industri. Nah,
Artinya apa? Artinya ya, penerapan di industri itu bisa nanti diulang ya, menghasilkan produk yang serupa. Jadi bukan sekedar ide. Kemudian invensinya untuk paten sederhana hanya boleh satu invensi. Di mana ditunjukkannya? Di dalam klaim. Jadi paten sederhana hanya satu klaim mandiri atau klaim utama. Proses saja atau produk saja. Ya. Sedangkan pada paten itu bisa lebih dari satu invensi atau satu klaim mandiri. Bisa lebih. Jelas ya, beda antara paten dan paten sederhana. Nah, ini contohnya untuk paten sederhana yang dia hanya terdiri dari satu klaim mandiri yang berupa komposisi. Kemudian contoh paten pada contoh yang di bawahnya itu adalah contoh paten yang terdiri dari dua klaim mandiri. Ya. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Nah, terakhir adalah sering ada pertanyaan begini. Temuan saya ini bagus, Pak. Ya, tetapi mengapa ditolak patennya atau tidak granted? Maka beberapa hal yang harus dipahami adalah pertama, kalau ada kejadian seperti ini atau untuk menghindari kejadian ditolaknya permohonan paten atau paten sederhana adalah yang pertama, pastikan invensi teman-teman semua itu bidangnya teknologi ya. Bukan berarti, sekali lagi bukan berarti teman-teman harus orang teknik, bukan. Teman-teman bisa dari fakultas ekonomi, dari fakultas pertanian, dari fakultas hukum, dari fakultas kedokteran, dari fakultas ilmu sosial, fakultas seni, dan seterusnya. Nggak ada masalah, tapi permohonan invensinya harus di bidang teknologi kalau ingin paten. Ya. Kemudian contohnya tadi, misalnya ya ada teman-teman menemukan metode Newton-Raphson yang diperbarui. Dan metode Newton-Raphson ini adalah metode pada bidang matematik, bukan teknologi. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu mengajukan atau teman-teman mengajukan permohonan paten tentang metode Newton-Raphson yang diperbarui dalam bidang matematik atau penyelesaian persoalan matematik, maka akan ditolak patennya. Ya. Kemudian yang kedua, ya, pastikan syarat administrasinya itu terpenuhi. Ya. Yang ketiga, pastikan invensinya itu jelas, paten atau paten sederhana. Ya. Jangan invensinya paten tetapi dimasukkan ke paten sederhana. Atau sebaliknya, invensinya paten sederhana seharusnya, tapi dimasukkan ke paten. Nah, itu nanti kalau mungkin tidak langsung ditolak, tetapi prosesnya akan cukup berliku-liku. Ya. Kemudian yang keempat, pastikan bahwa invensi itu baru dengan cara menelusur, membandingkan, menganalisis paten-paten sebelumnya. Dan analisis paten-paten sebelumnya dibandingkan dengan invensi teman-teman semua itu dituliskan secara jelas di uraian di latar belakang invensinya. Kemudian yang kelima, pastikan bahwa invensi teman-teman semua dapat diterapkan di industri, ya, dapat dibuat, dapat diterapkan, ya, tidak bias
menghasilkan sesuatu yang repetitif ya, yang sama terus-menerus. Kemudian pastikan klaimnya, inti dari paten itu pada klaim. Klaimnya jadi cara mengungkapkan, cara menuliskan invensi di dalam klaim itu harus jelas. Harus satu kesatuan invensi. Kemudian harus konsisten dan harus didukung deskripsi. Sehingga kalau ada hal-hal yang kelima unsur ini terpenuhi, maka insya Allah paten atau paten sederhana Bapak Ibu bisa granted. Kalau ada salah satu saja yang tidak terpenuhi, itu agak sulit untuk bisa paten atau paten sederhana teman-teman semua granted. Oke, demikian materi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan subscribe, share, like, dan komen supaya materi ini jika punya manfaat bisa menjadi amal soleh kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.